Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku saudariku muslim dan muslimah, semoga Allah memuliakan anda dimanapun anda berada. Kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga, atas fadilah yang tidak terbilang, atas segala pemberian yang tak mungkin dikalkulasikan. Kepada Allah yang memberikan segala nikmat tersebut, kita memohon agar Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh Ar-Rahman Ar-Rahim menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan menjadikan kita hamba-hamba yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya Jalla wa'ala. Dan dengan kekurangan dan keterbatasan kita, kelemahan kita, kita memohon pula Allah Rabbul Alamin menghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang dicinta, yang sangat penting bagi kita syafaatnya, yang diharapkan meneguk dari telaganya dan bersanding bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di syurga tertinggi Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam sampai kepada wanita-wanita pilihan pendamping hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat, yaitu ummahatil mukminin, dan semoga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendapatkan salawat dan salam itu, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita berkumpul dan bersama mereka orang-orang yang saleh tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan pembacaan dari poin-poin atau hal yang bisa kita ambil dari fikih sirah yang ditulis oleh Dr. Al-Zaid, Abdul Karim Al-Zaid hafizahullahu ta'ala. Hari ini kita masuk dalam pembahasan tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjual barang dagangan beliau radhiyallahu taala anha. Dan kita katakan Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, adalah seorang wanita yang bisa dikatakan sempurna, paket spesial, seorang wanita yang mulia. Dan beliau radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita dari wanita-wanita Quraisy yang mendapat kemuliaan nasab. Orang-orang Quraisy memiliki jalur nasab yang luar biasa, dan Khadijah radhiyallahu taala anha salah satu dari mereka. Memiliki nasab yang ideal, yang pertengahan, yang mulia. Dan beliau radhiyallahu taala anha adalah seorang yang zatu mal, seorang yang memiliki harta kekayaan, sariyah, ghaniyah, seorang yang sangat kaya, seorang yang berpunya, sehingga beliau radhiyallahu taala anha Khadijah memperkerjakan para lelaki
untuk keluar dari Mekah menjual barang dagangan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Jadi beliau ambil karyawan ini dari kalangan lelaki, digaji oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan pekerjaan mereka menjual barang dagangan beliau radhiyallahu ta'ala anha bersama kafilah-kafilah, rombongan-rombongan dari orang-orang Quraisy. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kebiasaan ini sering dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu kebiasaan beliau menyewa atau memperkerjakan para lelaki untuk menjual barang dagangan beliau bersama kafilah rombongan Quraisy ke luar negeri atau keluar kota, maka sampailah di telinga beliau radhiyallahu ta'ala anha berita tentang kejujuran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada beliau berita tentang kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pula terdengar pula oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tentang betapa Muhammad bin Abdullah adalah seorang al-amin, seorang yang terpercaya, seorang yang amanah, dan memiliki akhlak yang mulia, memiliki perangai yang sangat indah, sehingga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha bermaksud untuk memperkerjakan Muhammad bin Abdullah ini keluar ke negeri Syam membawa barang dagangannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akhirnya dipanggillah Muhammad, diberikan kesempatan untuk memperdagangkan barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah seorang yang jujur. Dia mendengar bahwasanya Muhammad bin Abdullah seorang yang amanah, seorang yang baik etika dan akhlaknya. Tetapi bersamaan dengan itu, dia tidak membiarkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang sendirian. Walaupun dia mendengar bahwasanya Muhammad seorang yang amin, amanah, seorang yang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang mulia akhlaknya, tetapi diutuslah di dalam perdagangan ke Syam itu bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Khadijah, pembantu beliau yang bernama Maisarah. Dan ini adalah seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Nah, ketika berdagang ke negeri Syam, ketika Maisarah pergi bersama Muhammad bin Abdullah ke negeri Syam memperdagangkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika perjalanan tersebut Maisarah melihat ayat-ayat, melihat tanda-tanda yang luar biasa yang menunjukkan keindahan, kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan perangainya, keindahan tabiatnya. Sungguh benar apa yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada dalam akhlak yang azim, akhlak yang mulia. Karena itu ketika dalam perjalanan, takjublah Maisarah, begitu mulia akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu luar biasa kejujurannya, begitu mulia tabiatnya, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang dilihat oleh Maisarah dari kebaikan dan kebaikan Muhammad diceritakannya kepada majikannya, kepada tuannya, yaitu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha setelah kepulangan dia bersama Muhammad dari menjual barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Selain dari itu, barang dagangannya mengalami keuntungan yang luar biasa. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, diceritakan semua hal itu oleh Maisarah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mendengar semua cerita yang luar biasa, yang menakjubkan dan membanggakan yang diceritakan oleh Maisarah tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ini dia semakin yakin, semakin kuat apa yang dia dengarkan dari orang-orang lain tentang kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang amanahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang
akhlak yang mulia dari Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tersimpanlah benih suka di hati Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau radhiyallahu taala anha menginginkan untuk agar Muhammad bin Abdullah ini menjadi suami beliau radhiyallahu taala anha. Akhirnya singkat cerita, singkat kisahnya, menikahlah Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Muhammad bin Abdullah. Ketika itu umur Khadijah dalam usia yang 40 tahun sebagaimana masyhurnya, dan usia Muhammad bin Abdullah radhiyallahu taala anha berusia 25 tahun. Jadi Muhammad bin Abdullah Rasulullah saat itu menikah dengan Khadijah, usia beliau berapa? 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Iya, kalau kita lihat dari buku-buku sejarah, maka kita akan dapatkan banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana pernikahan, proses peminangan dan pernikahan antara Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Siapa sebenarnya yang menjadi wali bagi Khadijah saat itu? Tetapi wallahu alam bisawab, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya yang menjadi wali bagi Khadijah radhiyallahu taala anha dengan pernikahan beliau bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah paman dari Khadijah sendiri yang menjadi wali, yaitu Amr bin Asad. Bukan ayah beliau, bukan Khuwailid bin Asad, tapi Amr bin Asad. Dan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, perlu kita ketahui dan mungkin sudah diketahui oleh sebagian kita bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum pernikahan beliau dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan dua orang lelaki, atau pernah menikah dua kali sebelum pernikahan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suami pertama beliau adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi, Atiq bin A'id al-Makhzumi. Kemudian pernikahan berdua dengan Abu Hala bin An-Nabbash At-Tamimi, atau sebagian para ulama mengatakan Abu Halah dulu baru Atiq, dengan versi mereka masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan hari ini kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran, yaitu ibunda Isa alaihissalam, dan sebaik-baik wanitanya pula adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Adalah Al-Imam Waqi' ketika menyebutkan hadis ini, beliau berisyarat ke langit dan ke bumi. Ke langit dan ke bumi. Beliau, kata Al-Imam Nawawi, menjelaskan maksud dari Waqi' tersebut rahimahumullah. Kata beliau, arada Waqi'u bihadhihi al-isyarah tafsir ad-damir fi nisaiha. Maksud dari Imam Waqi' mengisyaratkan ketika menyebutkan sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Waqi' mengisyaratkan langit dan bumi. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud dari Waqi' adalah menunjukkan isyarat tentang penafsiran beliau terhadap domir ha, sebaik-baik wanitanya. Apa yang dimaksud dengan domir ha? Artinya yang dimaksudnya adalah sebaik-baik wanita yang ada antara langit dan bumi. Sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi adalah Maryam binti Imran dan dan Khadijah binti Khuwailid. Tetapi wallahu a'lam bissawab adalah sebagaimana disebutkan pula oleh sebagian para ulama, maksud dari hadis sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran dan Khadijah, maksudnya adalah sebaik-baik wanita pada zamannya yaitu Maryam binti Imran,
dan sebaik-baik wanita pada zamannya pula adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun penafsiran seperti yang kita sebutkan di muka juga ada. Kemudian di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ghirtu," dan hadisnya adalah hadis yang sahih, "Ma ghirtu ala nisa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan kecemburuan yang sangat besar terhadap istri-istri Nabi SAW melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Artinya kecemburuan Aisyah kepada Khadijah itu sangat besar. Kecemburuan Khadijah radhiyallahu taala anha kepada kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Khadijah itu sangat luar biasa besarnya. Tetapi kata Aisyah, "Wa inni lam udrikha." Padahal aku tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Dalam artian, aku tidak pernah satu di madu bersama Khadijah, enggak pernah. Saat aku menikah, Khadijah sudah tidak bersama Rasul, sudah wafat. Tetapi aku cemburunya luar biasa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzabaha asy-syata, jika Nabi menyembelih seekor kambing, yaqul, maka Nabi katakan kepada para sahabat, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimlah potongan-potongan daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah, kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Luar biasa kecintaan Nabi SAW sampai ketika Khadijah sudah wafat radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW sering menyembelih kambing, kemudian disuruh dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah dalam rangka mengenang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan besarnya cinta Nabi SAW kepada Khadijah. Maka kata Aisyah, fa'aghdabtuhu yawman, maka suatu hari aku marah kepada Nabi SAW. Fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, Khadijah lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inni ruziktu hubbaha, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah karuniakan kepadaku cinta yang besar dan luar biasa kepada Khadijah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inni ruziktu hubbaha, Allah telah anugerahkan kepadaku cinta yang besar kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena itu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ucapan Nabi ruziktu hubbaha, aku diberikan karunia cinta yang luar biasa kepada Khadijah, kata Imam Nawawi, fihi isyaratun ila anna hubbiha fadilatun husilat. Hal ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada Khadijah adalah sebuah keutamaan yang harus diraih. Siapa yang mencintai Khadijah, maka berarti dia adalah mendapatkan keutamaan. Karena Rasulullah mencintai Khadijah, maka kita juga mencintai Khadijah, ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara keutamaan Khadijah adalah hadis sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini adalah hadis yang sahih pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, atani Jibril, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah, atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Ini Khadijah sesaat lagi akan sampai kepadamu, akan datang kepadamu, membawa sebuah bejana yang di dalamnya ada lauk, ada makanan atau ada minuman. Kemudian apa kata Jibril? Fa idza hiya atatka, kalau nanti Khadijah sudah sampai wahai Rasul, faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jal, tolong sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Allahu Akbar. Nanti kalau Khadijah sudah sampai kepadamu wahai Rasulullah, tolong sampaikan salam
tolong sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Wa minni, dan sampaikan pula salam aku, yaitu salam Jibril, kepada Khadijah. Subhanallah. Khadijah mendapatkan salam dari Jibril sebagaimana yang didapatkan oleh Aisyah. Tetapi ada kelebihan lain dari Khadijah, yaitu Khadijah mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jal radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata Jibril, wa basyirha, dan jangan lupa berikan kabar gembira wahai Rasulullah kepada Khadijah. Beri kabar gembira kepada Khadijah bi baitin fil jannah, bahwa dia akan mendapatkan sebuah rumah, sebuah istana di syurga, min qasabin, yang terbuat dari mutiara yang berongga, la sakhba fiha wala nasab, yang tidak ada kebisingan di dalamnya, tidak ada keributan di dalamnya, dan tidak ada keletihan. Subhanallah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapat keutamaan tersebut radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia yang lain kufur kepada Nabi sallallahu. Beliau radhiyallahu ta'ala anha membenarkan, yang pertama sekali membenarkan Nabi sallallahu ketika banyak manusia mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu ta'ala anha menolong Nabi sallallahu, menolong dakwah beliau dengan harta beliau, dengan hartanya, harta Khadijah, ketika manusia lain mengharamkan Nabi sallallahu dari harta mereka. Dialah, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita, salah satu-satunya istri Nabi sallallahu, yang melalui beliau Nabi sallallahu diberikan keturunan. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa mimma ikhtassat bihi sabaqaha nisa'u hadhil ummah ilal iman. Di antara wa mimma ikhtassat bihi, di antara kekhususan Khadijah adalah sabaqaha nisa'a hadhil ummah ilal iman, bahwasanya Khadijah adalah telah mendahulukan semua wanita dari umat ini dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu. Fasannat dzalika likulli man amana ba'daha fayakunu laha mislu ajrihin lamma thabata anna man sanna sunnah hasanah wa qad syarakaha fi dzalika Abu Bakar Siddiq bin nisbati lirrijal. Kata Ibnu Hajar, Khadijah tadi itu mendapat kekhususan mendahului semua wanita dalam beriman kepada Nabi. Maka tidak ada seorang pun wanita yang beriman kepada Nabi setelah itu melainkan Khadijah mendapatkan kebaikannya. Berdasarkan sabda Nabi, siapa yang mencontoh sebuah contoh yang baik, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikuti. Dan dari kalangan lelaki, kata Ibnu Hajar, adalah Abu Bakar yang mendapatkan keutamaan tersebut. Wala ya'rifu qadra ma li kullin minhuma min ats-tsawab bisababi dzalika illa Allah azza wa jalla. Dan tidak ada yang mengetahui betapa besarnya, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menghitung, tidak ada yang bisa mengabarkan bagaimana besarnya pahala Khadijah dan Abu Bakar karena sebab keimanan mereka yang pertama itu, melainkan hanya Allah saja yang tahu. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dari kisah ini, kisah singkat yang kita paparkan dari pernikahan Khadijah dan juga keimanan beliau dan juga muamalah beliau radhiyallahu ta'ala anha bersama Nabi SAW, kita dapat mengambil faedah atau mengambil beberapa faedah dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang kita sebutkan kisahnya secara singkat tadi. Faedah yang pertama adalah bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu sebelum memperkerjakan Nabi SAW, bahkan sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah mendengar dari banyak orang berita tentang kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak, dari fulan, dari fulana telah sampai berita dari orang banyak bahwa Muhammad bin Abdillah seorang yang jujur. Sampai pula berita dari mereka kepada beliau, kepada Khadijah, bahwasanya Muhammad bin Abdillah seorang yang amanah. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, dia tidak langsung percaya.
tetapi dia utus seseorang untuk memanggil Muhammad agar dia tahu langsung, agar Muhammad ini menjual barang dagangan Khadijah, dan diutus pula bersama Muhammad untuk menjual barang dagangan tadi adalah siapa? Maisarah. Akhirnya kembalilah pembantu ini, yaitu Maisarah, menceritakan apa yang dia lihat langsung dari kejujuran Nabi SAW, dari amanahnya Nabi Muhammad SAW, dari kebaikannya Muhammad bin Abdullah dalam berakhlak. Ini semua ini tidak menerima mentah-mentah kabar dari orang, justru ngetes sendiri ini, justru mengetahui sendiri, justru cari tahu sendiri ini, menunjukkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah pemilik akal yang sangat sempurna. Ini menunjukkan rajahatu aqliha, menunjukkan tentang akalnya Khadijah adalah akal wanita yang sangat luar biasa. Dia ingin mengetahui langsung sifat seseorang dengan bermuamalah langsung bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu bahwasanya Muhammad ini adalah orang jujur, sudah pernah dengar bahwasanya Muhammad orang yang amanah, orang yang baik akhlaknya, tetapi dengan muamalah sendiri bersama orang yang disebutkan akan bertambahlah kepercayaannya. Bagaimana dia mengetahui langsung kejujuran Muhammad, bagaimana dia mengetahui langsung amanah dan baiknya akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dikisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang ingin bersaksi untuk seseorang, ada seseorang dari kaum muslimin ingin bersaksi untuk seorang yang lain, maka Umar mengatakan kepada orang tadi itu, man yuzakik, siapa yang akan bersaksi untukmu? Maka ditunjuklah fulan. Maka yang menjadi saksi ini diajak bicara oleh Umar. Hal safarta ma'ahu, apakah engkau ingin menjadi saksi bagi dia? Iya. Apakah engkau pernah bersafar dengan dia? Kata Umar. Qala la. Kata orang ini yang akan menjadi saksi, belum. Aku belum pernah safar bareng dia. Aku belum pernah perjalanan jauh dengan dia. Kemudian Umar bertanya lagi, amaltahu bid-dirhami wad-dinar? Apakah engkau pernah berurusan tentang harta, berurusan uang dengan orang ini sehingga engkau ingin menjadi saksi? Kata orang tersebut, la, aku belum pernah memiliki urusan muamalah uang, yaitu muamalah harta bersama orang ini. Kata Umar, wallah alladzi la ilaha illallah, wallahi alladzi la ilaha illahu ma ta'rifuhu, demi Allah yang tidak ada ilah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Dia, sesungguhnya engkau tidak kenal siapa orang yang engkau ingin berikan persaksian ini. Lantas untuk apa engkau menjadi saksi engkau tidak kenal? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi Umar menanyakan, apakah engkau pernah safar dengan orang tadi? Karena safar tersebut nanti akan menyingkap hakikat dari seseorang. Ketika dia perjalanan jauh, ribet, letih dan sebagainya, hakikat dari seorang tersebut akan tersingkap ketika safar. Sesuatu yang tersembunyi akan nampak. Maka seorang dai di dalam berdakwah, maka dia bisa mengambil pelajaran dari Khadijah radhiyallahu taala anha tentang ketenangan, ya, tentang ketenangan di dalam sikap Khadijah tadi, enggak buru-buru, tapi tenang, cari tahu dulu. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, berkata Nabi SAW kepada Al-Ashad, yaitu Al-Ashad bin Abdul Qais, Nabi SAW mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Wahai Ashad, sesungguhnya engkau pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai, yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu al-hilmu wal-anah, yaitu adalah al-hilmu wal-anah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah kata al-hilmu wal-anah, adapun al-hilmu adalah al-aql, fahuwa al-aql. Al-hilmu adalah al-aql, kecerdasan. Wa ammal ana, adapun ana, fahiya tathabbut wa tarkul ajalah. Al-ana adalah yaitu memastikan berita dan keadaan dan tidak tergesa-gesa. Jadi dua sifat yang disukai di sini adalah kecerdasan dan tidak tergesa-gesa, yaitu sikap yang tenang. Karena itu Syekh diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala,
suatu ketika beliau pernah melewati sekelompok orang yang tawaf di kuburan Zaid ibn al-Khattab. Tawaf di kuburan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat Zaid ini, ya, dia orang ini tawaf, dan itu adalah amalan kesyirikan, bukan? Saat itu mereka tawaf di kuburan Zaid bin Khattab yang berada di tidak jauh dari kawasan Uyainah. Dan mereka dan ketika melihat orang ini tawaf di kuburan Zaid bin Al-Khattab, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan apa? Beliau katakan kepada mereka, Allahu khairun min Zaid. Allah jauh lebih baik daripada Zaid. Hanya ucapan ini yang beliau katakan. Beliau tidak tergesa-gesa memulai dakwah, tidak langsung katakan begini. Tidak. Tapi beliau tenang dulu. Allahu Akbar. Kemudian di antara faedah dari yang kita sebutkan tadi, dari kisah pernikahan Muhammad dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, adalah bahwasanya disebutkan di sebagian buku-buku sejarah bahwasanya pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha itu adalah karena awalnya adalah disebabkan bahwasanya salah satu atau beberapa keluarga Khadijah menawarkan Khadijah kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdullah. Maka di sini adalah sebuah pelajaran bahwasanya seorang wali, orang tua ataupun wali, jangan pernah malu menawarkan anak wanitanya atau orang yang di bawah perwaliannya. Jangan malu-malu mereka menawarkan kepada orang yang saleh, kepada orang yang baik. Kita lihat bagaimana kisah Musa ketika dia lari dari kejaran Fir'aun, kemudian beliau alaihi salam, yaitu Nabi Musa, pergi ke negeri Madian. Ya, ketika itu dikatakan oleh Nabi Syuaib, kau tidak salah. Dia mengatakan, qala inni uridu an unkihaka. Setelah diceritakan oleh putrinya bahwasanya orang ini adalah orang yang profesional dan orang yang amanah, kata ayah dari wanita ini, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Perhatikan, ditawarkan kepada orang yang baik. Karena beginilah seharusnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu di dalam sejarah para sahabat kita pernah dapatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menawarkan putri beliau, yaitu Hafsah, kepada Utsman, supaya Utsman orang saleh ini menikahi siapa? Menikahi Hafsah. Tapi Utsman tidak memberikan jawaban, atau Utsman menolak karena sebuah alasan tentunya. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika melihat penolakan Utsman, akhirnya datang kepada Abu Bakar menawarkan putri beliau Hafsah agar dinikahi oleh Abu Bakar. Dan siapa yang lebih baik daripada Abu Bakar setelah para nabi dan rasul? Tetapi ternyata Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian akhirnya dinikahi oleh Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Abu Bakar tidak menjawab tadi karena beliau tahu bahwasanya Rasulullah pernah menyebut nama Hafsah, dan beliau yakin Rasulullah akan menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya di antara hak-hak anak para wanita, di antara hak-hak anak wanita dan saudari-saudari wanita adalah walinya, orang tuanya, itu mencarikan bagi mereka orang-orang yang saleh. Mencarikan bagi mereka lelaki yang saleh, kemudian ditawarkan kepada mereka. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal ini haruslah menjadi sebuah pelajaran. Jangan malu untuk menawarkan jangan malu untuk menawarkan putri Anda atau orang yang berada di bawah perwalian Anda untuk dinikahi oleh orang saleh. Tetapi tentunya penawaran dengan bahasa yang tidak langsung, mungkin tanpa menghinakan putri atau orang yang di bawah perwalian tadi. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, di antara faedah yang kita bisa ambil dari apa yang kita sampaikan dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW adalah bahwasanya dalam pernikahan ini, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, terdapat pelajaran yang sangat penting dalam
Ya, terdapat pelajaran yang penting bagi seorang lelaki dalam memilih seorang istri yang salihah. Dan bagaimana seorang wanita memilih suami yang saleh. Karena Rasulullah SAW, kita perhatikan ya, Rasulullah SAW sebagaimana yang kita perhatikan, Rasulullah SAW lebih memilih wanita yang usianya berusia 40 tahun, dalam artian 15 tahun lebih tua dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa jemaah? Karena dia adalah wanita yang baik, wanita yang suci, wanita yang menjaga kehormatannya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha selain itu adalah wanita yang mulia, nasabnya, kedudukannya, wanita yang kaya dan sebagainya. Tetapi ketika hal itu tidak ditopang dengan akhlak, maka itu tidak berguna. Tetapi berbeda dengan Khadijah, selain kaya dan sebagainya, dia adalah seorang yang berakhlak dan salihah luar biasa. Karena itu sebelum Muhammad datang orang-orang Quraisy, pembuka Quraisy melamar Khadijah, tetapi Khadijah tidak melihat akhlak yang baik pada diri mereka atau akhlak yang sangat baik pada diri mereka. Yang beliau lihat adalah terdapat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika begitu jemaah, maka di sana ada sebuah poin yang sangat detail yang harus kita perhatikan. Bagaimana memilih suami yang saleh atau istri yang salihah. Di antaranya adalah telah diisyaratkan oleh Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Wali jamaliha, dan keindahan, kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak, maka utamakanlah melihat dari agama, maka beruntunglah akibatmu. Kemudian adapun dalam memilih, itu tadi memilih istri, adapun dalam memilih suami, Rasulullah bersabda, idza atakum, jika datang kepada kalian untuk meminang putri kalian atau orang yang berada di bawah perwalian kalian, man tardawna dinahu, man tardawna khuluqahu, yang dia ini orang yang datang meminang ini adalah orang yang kalian ridhoi akhlaknya, baik akhlaknya, wadinahu, dan baik pula agamanya, fazawwijuh, maka nikahilah dengan putri kalian atau dengan orang yang berada di pewalian kalian. Illa taf'alu, jika kalian tidak nikahi dengan orang baik ini, takun fitnatun fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lelaki, para lelaki dalam memilih istri yang salihah, maka hendaknya menjadikan Rasul sebagai tauladan. Dan para wanita ketika proses mencari suami yang saleh, tirulah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, faedah yang keempat adalah dalam pernikahan Nabi SAW bersama Khadijah ini terdapat sesuatu pengaruh yang luar biasa. Pernikahan Nabi SAW dengan wanita yang salehah ini terdapat sesuatu yang luar biasa. Jatuhnya pilihan Nabi kepada Khadijah itu terdapat pengaruh yang luar biasa. Apa itu? Rumah yang pertama kali Rasulullah SAW datangi setelah beliau berdakwah adalah rumahnya Khadijah. Ketika beliau sedih, kemudian pulang ke rumah Khadijah, menjadi bahagia. Ketika beliau bimbang dan gelisah, ditenangi oleh Khadijah, dan beliau menjadi tenang. Maka Khadijah sering kali mengatakan, kalla wallah, sekali-sekali tidak, demi Allah, la yuhzikallahu abada, wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakan dirimu sedikit pun. Dan adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah disakiti ketika berdakwah, tetapi jika beliau setelah disakiti kembali ke rumah Khadijah, maka dia dapatkan Khadijah menenangkan dirinya, bukan menggaduhkan dirinya. Justru Khadijah menenangkan diri beliau, menguatkan beliau dan mengokohkan beliau. Dan Khadijah tidak menjadi istri yang suka mencaci, melaknat,
yang tidak menjadi istri yang menghalangi dari kebaikan dan dakwah dan sebagainya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah sikap Nabi SAW bersama Khadijah adalah sikap yang sangat sempurna, sikap yang sangat setia, sikap yang sangat menunaikan hak-hak Khadijah. Adalah Nabi SAW sering menyebut-nyebut nama Khadijah setelah Khadijah wafat, sering menyambung hubungan dengan kerabatnya Khadijah, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu. Hal itu semua adalah menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya kesetiaan yang seharusnya terjadi antara suami istri adalah seorang istri menjaga dirinya dan kehormatannya ketika suaminya ada maupun tidak ada, menolongnya dan membantunya dalam amalannya, mengokohkannya, memotivasikannya. Janganlah menjadi seorang wanita yang banyak mengumpat, yang banyak membuat masalah kepada suaminya. Karena apa jamaah? Suami mendapatkan banyak kesulitan di dunia luar, sehingga dia datang ke rumahnya itu butuh ketenangan, butuh orang yang menenangi, butuh orang yang memberikan ketentraman dan sebagainya. Dan suami pun begitu, dia haruslah menjadi suami yang menunaikan hak-haknya, menjadi suami yang lebih mengedepankan kewajibannya, tunaikan hak-hak istrinya dan seterusnya. Sebagian orang ya ketika berkaitan dengan haknya dia ingin minta tunai, ingin minta semuanya, tetapi kewajiban dia lalaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Kemudian di antara faedah, yaitu faedah kelima yang kita bisa ambil dari kisah yang singkat ini adalah bahwasanya kita tidak pernah mendapatkan seorang pun dari istri-istri Nabi SAW yang masa kebersamaannya lebih lama daripada masa kebersamaan Nabi bersama Khadijah. Maka hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya siapapun yang berusaha mencela Nabi, artinya Rasulullah bersama Khadijah tidak berpoligami dengan yang lain, itu jauh lebih lama daripada poligami dengan yang lain. Masa Rasulullah hanya beristrikan Khadijah itu jauh lebih lama. Di sini terdapat pembelaan kepada orang-orang yang menuduh Nabi SAW suka menikahi banyak wanita hanya untuk nafsu. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.